Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan analisa dan juga review ya untuk Persib Bandung yang kemarin berhasil menang besar 5-1 atas tim tuan rumah Dewa United. Dengan hasil ini Persib Bandung masih memperketat jarak ya dengan Borneo FC yang hari ini ya malam ini lawan Persis Solo akan bermain. Jadi masih menunggu ya untuk pertandingan dari Persis Solo dengan Borneo FC. Nah, untuk video Persib Bandung memang saya baru buat di hari Senin karena di hari Minggu saya nggak pernah buat video apapun ya. Waktunya saya untuk liburan, jadi ya saya baru buatnya di hari Senin. Tapi saya tetap nonton pertandingannya secara langsung ya kemarin Dewa United lawan Persib Bandung. Nah, kalau dilihat di sini Persib Bandung kembali lagi menurunkan Febri Haryadi. Ini pemain yang sempat mengalami cedera dan sempat sudah pulih juga dan akhirnya diberikan jam bermain ya oleh Hodak sebagai starting line up. Nah, sebetulnya Febri Haryadi ya memang terlihat ya selama 45 menit di babak pertama sebelum digantikan Edo. Ya memang Febri Haryadi belum berada dalam top performnya. Tapi yang terpenting dari seorang pelatih adalah tetap memberikan jam terbang kepada Febri. Karena ini salah satu pemain yang sebetulnya cukup bagus ya pada eranya di 2 musim lalu. Salah satu pemain yang saya suka ketika nonton Persib itu Febri Haryadi. Interceptnya bagus, lalu shoot kaki kirinya juga bagus. Ya, tapi memang setelah mengalami cedera, lalu zamannya Luis Milla juga masih jarang gitu ya dimainkan sebagai starting line up. Ya, secara perlahan kepercayaan dirinya seperti hilang di atas lapangan. Ya, tapi dengan dimainkannya Febri di bawah dari Hodak di pertandingan kemarin, ya ini membuktikan kalau Hodak tetap ya ingin memberikan kepercayaan kepada Febri agar bisa kembali lagi dalam top performnya. Memang nggak bisa cepat gitu ya, Febri bisa langsung perform lagi ya. Perlu waktu memang cukup lama. Tapi yang saya harapkan semangat atau perjuangan Febri ya untuk bisa merebut line up bersama dengan Beckham, bersama dengan Fred Butuan. Ya semoga Febri Haryadi tetap memiliki rasa semangat ini ya, rasa perjuangan untuk masuk sebagai line up utamanya di bawah Hodak. Ya, ini cerita sedikit dari Febri Haryadi di pertandingan kemarin lawan Dewa United. Nah, kita langsung masuk di babak pertama. Persib Bandung langsung unggul cepat di menit ke-5 dari gol Ciro Alves. Itu kalau saya bilang memang gol dari Ciro pertama, itu kalau saya bilang membuktikan kalau instingnya Ciro ini sangat bagus. Karena sebetulnya proses gol itu ya, itu kan prosesnya dari DDS dulu ya, yang sempat melakukan individu skill, tapi justru bolanya mantulnya ke posisinya Ciro yang kosong. Nah, kalau kalian lihat replaynya, itu kan Ciro posisinya lari ya, melakukan gerakan tanpa bola. Kayak memang sudah memiliki insting kalau bola ini seperti mau ke arahnya Ciro nanti mantulnya. Jadi menurut saya gol pertama dari Ciro ini membuktikan kualitas dari Ciro yang memiliki insting yang tajam. Bisa menebak bola ini seperti mau kemana. Dan itu kebetulan tepat sekali posisinya bola datang ke arah Ciro. Jadi dengan tanpa ada kawalan, ya Ciro dengan enak gitu ya bisa melakukan finishing. Ya, di sini ketika Persib Bandung sudah unggul 0-1, saya ingin lihat responnya Dewa United. Dan sebetulnya permainan Dewa United ketika tertinggal 0-1 ini cukup bagus. Permainan sektor tengah Dewa United itu berapa kali merepotkan sektor tengahnya Persib. Tapi ketika masuk ke final third ya atau pertahanan terakhir dari Persib, kembali lagi ya Dewa United sangat kesulitan. Karena pertahanan Persib Bandung itu lebih terstruktur cukup bagus. Konsentrasi pemain belakang Persib itu sangat bagus saya akui. Nick Wipers, Hehanusa, lalu ada Kakang, Rodriguez, itu konsentrasinya cukup bagus selama 45 menit babak pertama. Karena Dewa United juga banyak melakukan tekanan-tekanan serius. Belum ditambah penampilan Teja Pakualam. Berapa kali Teja Pakualam melakukan clearance yang cukup gemilang. Keputusan untuk memotong bola crossing dari pemain Dewa United itu juga berapa kali Teja Pakualam cukup cermat. Jadi menurut saya ini membuktikan ya kalau sektor belakang Persib lalu penampilan Teja Pakualam ya sejauh ini saya bilang cukup konsisten. Sangat solid sekali lah pertahanan dari Persib. Padahal Dewa United juga sama berapa kali melakukan tekanan. Nah, di sini justru Ciro Alves kembali lagi membuka keunggulan ya di menit ke-31. Itu proses golnya kan dari sektor kanan ya. Kalau nggak salah Deddy Kusnandar yang memberikan crossing, tapi justru bolanya nggak efektif. Jadi diterima di Ciro ya di posisi kiri. Dan seperti biasa Ciro melakukan skill individu dan langsung memberikan shoot.
Jadi memang sangat terlihat ya kalau pertahanan Dewa United itu dari gol kedua sudah terlihat seperti nggak kompak, nggak solid, terlalu rapuh lah kalau menurut saya. Padahal penyerangan Persib Bandung di babak pertama itu lebih hidup di sektornya Ciro. Karena sektor kanan yang diisi oleh Febri memang masih belum terlihat optimal ya berjalannya. Tapi ya dengan penyerangan dari mengandalkan Ciro ataupun DDS, pertahanan Dewa United itu seperti sudah kocar-kacir. Inilah yang saya bilang kalau pertahanan Dewa United memang jauh lebih kurang kompak ya daripada pertahanan Persib. Lalu penampilan Steven juga saya bilang di pertandingan ini, kiper dari Dewa United itu seperti belum berada dalam top performnya. Karena gol dari Ciro yang kedua itu sebetulnya proses golnya cukup mudah ya oleh seorang kiper melakukan clearance. Tapi justru bolanya nggak maksimal ya untuk ditangkis. Jadi Steven ini begitu saya lihat dari replaynya itu seperti nggak nyangka kalau bola dari Ciro Alves justru masuk ke gawangnya Dewa United. Ya, jadi ini kembali lagi membuktikan kualitas gol dari kualitasnya Ciro Alves ya. Itu shootnya cukup bagus, cukup keras ke tiang sudut sebelah kiri ya dari Dewa United. Nah, jadi di babak pertama Persib Bandung sudah unggul 0-2. Ya, sebetulnya saya bilang tinggal lanjutkan konsistensi aja ya untuk kedua tim. Karena Dewa United walaupun tertinggal 0-2, tapi permainannya di babak pertama sudah cukup bagus. Berapa kali ya mencoba menekan, tapi memang kekurangannya cuma satu, ketika masuk ke pertahanan Persib itu cukup kesulitan pemain Dewa United. Sedangkan untuk Persib Bandung ya saya kira nggak ada masalah ya, tinggal konsisten aja. Nah ketika masuk di babak kedua, Dewa United sudah melakukan beberapa perubahan pemain yang memang artinya siapa pelatihnya Dewa United, Reinarik ya, itu sudah tahu kalau ya Dewa United butuh perubahan di sektor penyerangan karena biar nggak buntu seperti di babak pertama. Sedangkan oleh Hodak dari Persib Bandung di sini hanya menggantikan Febri ya, Edo Febriansa masuk. Memang terlihat kalau Febri ya belum berada dalam top performnya lah. Ya, jadi is okay dari pergantian pemain ini. Nah, di sini justru Persib Bandung bisa unggul lagi 3-0 ya, itu gol dari David Da Silva. Itu proses golnya memang cukup tipis sekali ya dari pertahanan terakhirnya Dewa United. Kalau saya lihat dari replay atau sepintas ya, itu memang posisinya sangat tipis ya, terlihat onside ketika Ciro memberikan passing manja ke DDS ya, dan di sini DDS dengan tenang bisa melabui Stevens ya. Jadi ini kembali lagi membuktikan kalau pertahanan Dewa United ya terlihat konsentrasinya belum pulih atau seperti belum ada evaluasi dari Reinarik ya di babak pertama. Karena dari babak pertama sudah terlihat sebetulnya kalau pertahanan Dewa United harus ada evaluasi untuk di babak kedua. Ya, tapi karena terlihat masih tetap sama, ya akhirnya dihukum dari golnya DDS yang ketiga untuk Persib Bandung. Ya, jadi ya ketika tertinggal 0-3, Dewa United tetap bermain berapa kali mencoba menekan, menciptakan peluang juga sebetulnya ada yang emas, tapi kembali lagi penampilan dari Teja Pakualam kalian bisa lihat melakukan clearance-nya cukup bagus ya. Jadi ya saya kira ketika pemain Dewa United sudah bisa melakukan atau melewati pertahanan terakhir Persib, ya tinggal kembali lagi ke pemain terakhir Teja Pakualam. Ini benteng terakhir nih yang berapa kali melakukan save brilian. Ya, jadi ketika Dewa United di sini mencoba menekan, tapi justru Persib Bandung bisa menambah 2 gol. Ya, yang keempat dari Ciro yang dijatuhkan oleh Ricky Kambuaya. Di situ Ciro langsung bisa menciptakan hat-trick ya, walaupun harus diulang penaltinya. Lalu gol terakhir dari DDS itu prosesnya dari Edo ya, dari sayap kanan yang melakukan intercept, ingin memberikan shoot ya sebetulnya, tapi sempat ketepis oleh Steven. Tapi Steven sempat kebingungan ya, bolanya jatuh kemana, dan di sini Edo juga cukup bagus ya, itu langsung ya cepat untuk bola ini dikirimkan ke tengah, dan kebetulan di situ DDS posisinya kosong. Jadi DDS bisa membuat Persib Bandung unggul 0-5. Dan di sini akhirnya Dewa United bisa memperkecil kedudukan itu melalui penaltinya Mitrevski. Ya, kalau nggak salah Ezra Walian menjatuhkan Alex ya kalau nggak salah. Jadi di sini ya memang Dewa United bisa menciptakan gol pun harus melalui penalti. Ya, ini membuktikan kalau sebetulnya pertahanan Persib Bandung selama 90 menit walaupun hanya kemasukan 1, ya saya kira tetap membuktikan kalau pertahanan Persib ini sangat kokoh. Lalu untuk masalah penyerangan juga
ya memang DDS, Ciro ini cukup on fire sekali ya. Kerjasama dari dua pemain ini cukup bagus. Tinggal di sayap kanan ya, ketika Febri di babak pertama belum terlihat efektif dari sektor penyerangan kanannya Persib. Lalu ketika Edo masuk sebagai pemain pengganti juga ya lebih terlihat bagus lah daripada di babak pertama. Walaupun menurut saya juga belum terlalu hidup banget ketika Edo bermain di sayap kanan. Tapi yang penting Edo bisa memberikan satu assist ya untuk membuktikan dirinya tetap layak bermain untuk Persib. Paling inilah yang saya bisa ambil pelajaran dari pertandingan Persib Bandung dengan Dewa United. Yang terpenting untuk Persib Bandung tetap bisa konsisten permainan seperti ini. Sektor belakang ini nggak mudah ya untuk konsentrasinya ini selalu penuh selama 90 menit. Karena sebetulnya pertahanan Persib ini juga banyak dilakukan tekanan. Jadi menurut saya ini juga apresiasi untuk pertahanan Persib yang bisa menjaga konsentrasi secara penuh. Gol yang tercipta dari Dewa United juga harus melalui titik putih. Ya, ini juga harus diapresiasi. Jangan kita lihat hanya penampilan penyerangannya Persib, tapi sektor belakang juga cukup bagus karena Dewa United juga permainannya berapa kali melakukan penyerangan gitu loh. Sebetulnya cukup seimbang di sektor tengahnya Dewa United dengan Persib. Tapi yang membedakan adalah di sektor belakang dan juga penampilan kiper dari kedua tim. Teja Pakualam bermain bagus, Kuipers, Rodriguez juga bermain cukup kompak ini ya, dua pemain ini. Lalu di sektor depan juga Ciro, DDS kembali lagi membuktikan ketajamannya dari ya duo pemain yang paling berbahaya ya dari Liga 1 menurut saya. Ya inilah ya bukti kalau Persib Bandung sangat on fire sekali di sektor belakang, kiper dan juga depan. Kalau sektor tengah sebetulnya seperti Mark Locke, lalu Deddy Kusnandar ya di babak pertama memang nggak terlalu banyak memberikan kontribusi penyerangan gitu ya. Lebih banyaknya kontribusinya dalam bertahan. Karena ketika menyerang Persib Bandung nggak memerlukan kreativitas di sektor tengah. Jadi memang penampilan dari Mark Locke atau mungkin Madinda ya yang bermain ya mungkin nggak terlalu terlihat banget. Tapi sebetulnya kontribusinya juga cukup besar ini dari Madinda dan Mark Locke. Cuma mungkin nggak terlalu terlihat karena ya Persib Bandung sangat cepat untuk membuild up serangan dari belakang ke depan. Jadi nggak membutuhkan kreativitas di sektor tengah. Jadi seperti perannya Mark Locke, Madinda atau Deddy Kusnandar itu seperti nggak terlihat ya untuk melakukan penyerangan. Lebih banyak terlihatnya untuk melakukan pertahanan. Ya, ini juga perlu kita apresiasi dari sektor tengahnya Persib. Karena Madinda juga ini pertandingan terakhir ya bersama Persib Bandung lawan Dewa United. Ya, jadi paling ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Untuk Persib Bandung selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Semoga dengan hasil ini Persib Bandung tetap bisa konsisten, permainan cukup bagus. Sektor pertahanan sangat solid, sangat kompak, penampilan Teja Pakualam sangat bagus, sektor tengah juga cukup bagus. Lalu ya duet maut dari Ciro dan DDS kembali lagi membuktikan ke on fire-annya gitu ya untuk penyerangan Persib Bandung. Semoga tetap bisa dipertahankan. Ya, jadi selamat untuk Persib Bandung. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.